Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hubalik Malsa. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pemecahan masalah dan pengambilan keputusan berdasarkan data analisis hasil survei lapangan. Sebelum masuk materi, saya akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok saya. Yang pertama dengan saya sendiri, Hubalik Malsa, dan yang kedua Dewi Wulandari. Materi berikutnya yaitu pengertian pemecahan masalah. Pemecahan masalah adalah bagian dari proses berpikir, sering dianggap merupakan proses paling kompleks di antara semua fungsi kecerdasan. Pemecahan masalah telah didefinisikan sebagai proses kognitif tingkat tinggi yang memerlukan modulasi dan kontrol lebih dari keterampilan rutin atau dasar. Tahapan-tahapan pemecahan masalah menurut Herbert A. Simon, pemecahan masalah akan terlibat dalam 4 hal. Yang pertama, aktivitas intelijen, dan yang kedua, aktivitas perancangan, dan yang ketiga, aktivitas pemilihan, dan yang keempat, aktivitas peninjauan. Kerangka pemecahan masalah merupakan serangkaian prosedur dan langkah-langkah dalam penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan tahapan yang terstruktur secara sistematis, sehingga penelitian dapat dilakukan dengan efektif dan efisien. Output yang ada dalam penelitian meliputi pengidentifikasian atribut pelayanan berdasarkan kepuasan pelanggan, atribut yang menjadi keunggulan dan kelemahan dalam pelayanan berdasarkan kepuasan pelanggan, atribut yang menjadi prioritas utama untuk dipertahankan, yang ditingkatkan tingkat kepuasan secara keseluruhan terhadap jasa. Dan penelitian terdiri dari 3 tahapan, yaitu tahapan persiapan, pengumpulan data, dan pengolahan data. Masalah adalah hal yang tidak dapat kita hindari karena kehidupan memang selalu menawarkan problematika baru yang perlu kita hadapi dan selesaikan. Dikarenakan masalah hadir untuk diselesaikan, maka muncullah istilah yang dinamakan pemecahan masalah atau problem solving. Pemecahan masalah adalah salah satu tindakan yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu permasalahan dengan cara mendefinisikan masalah, menentukan penyebab utama dari suatu permasalahan, mencari sebuah solusi dan alternatif untuk pemecahan masalah, dan mengimplementasikan solusi tersebut sampai masalah benar-benar dapat terselesaikan. Setelah mengidentifikasi permasalahan yang ada secara detail, maka sekarang waktunya untuk membuat beberapa pilihan yang bisa kita pilih untuk mencari solusi alternatif yang efektif. Oleh karena itu, kita perlu menunda pemilihan solusi alternatif sampai kita benar-benar sudah mendapatkan solusi yang cocok dan yang diinginkan oleh semua pihak yang terlibat. Jadi kita perlu menunggu sampai proses evolusi terakhir baru bisa menentukan solusi alternatif mana yang akan kita gunakan. Pastikan untuk tidak terburu-buru dalam menentukan suatu solusi alternatif. Sertakan semua individu yang terlibat dalam menentukan solusi alternatif yang terbaik. Tentukan solusi alternatif yang sejalan dengan tujuan organisasi atau perusahaan. Tentukan solusi alternatif untuk jangka pendek dan jangka panjang. Terakhir, pertimbangkan ide-ide yang disampaikan oleh orang lain. Ingat, semua orang berhak memberikan pendapat mereka terhadap solusi alternatif. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Hubal. Slide selanjutnya, tahapan penyelesaian masalah. 1. Kenali masalah secara umum atau mengidentifikasikan masalah. 2. Temukan bukti dari permasalahan. 3. Carilah penyebab munculnya masalah. 4. Pertimbangkan berbagai kemungkinan untuk menemukan jalan keluar dari masalah. 5. Pilihlah jalan keluar dengan mudah. 6. Laksanakan penyelesaian. 7. Periksa kembali dengan menyelesaikan yang dilakukan. George Robert Baseland mengemukakan bahwa pemecahan masalah dapat dilakukan dengan cara berikut. 1. Manajemen konvensional atau tradisional. Masalah yang dihadapi manajer dapat diselesaikan berdasarkan tindakan-tindakan yang diambilnya pada masa lalu. 2. Manajemen sistematis. Manajer memecahkan masalah berdasarkan pengalaman pribadinya dan pengalaman orang lain yang menghadapi masalah yang sama. 3. Manajer ilmiah. Manajer memecahkan masalah yang dihadapinya terlebih dahulu, mempelajari dengan seksama. Manajemen ilmiah adalah suatu cara yang
berupa pemeriksaan atau analisis yang logis, yang mengarah kepada keputusan yang efektif. Faktor terjadinya masalah adalah sebagai berikut. 1. Faktor ekonomi. Masalah sosial dalam masalah ekonomi yang biasanya berupa masalah pengangguran, kemiskinan, dan yang lainnya. Di dalam masalah ini, pada biasanya harus bertanggung jawab ialah pemerintah, dikarenakan pemerintah kurang di dalam menyediakan sebuah lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Kedua, faktor budaya. Dalam faktor kali ini mempunyai maksud ialah kebudayaan yang semakin berkembang pada sebuah masyarakat yang memiliki sebuah peran yang bisa memicu timbulnya sebuah masalah sosial, misalnya seperti pernikahan pada usia dini, kawin cerai, dan masih banyak yang lainnya. 3. Faktor biologis. Faktor ini bisa menyebabkan timbulnya sebuah masalah sosial, misalnya seperti kurang gizi, penyakit menular, dan lain sebagainya. Hal ini dapat terjadi dikarenakan kurangnya sebuah fasilitas-fasilitas kesehatan yang layak dan juga bisa terjadi karena sebuah kondisi ekonomi atau pendidikan masyarakat yang tidak mencukupi. 4. Faktor psikologis. Masalah seperti ini bisa muncul apabila psikologis sebuah masyarakat sangat lemah. Faktor psikologis juga bisa muncul apabila beban hidup yang sangat berat yang juga dirasakan oleh masyarakat, yang khususnya ada pada daerah perkotaan. Pekerjaan yang menumpuk yang menimbulkan stres dan kemudian bisa menimbulkan sebuah luapan emosi yang nantinya mampu memicu sebuah konflik di antara anggota keluarga atau anggota masyarakat. B. Pengertian pengambilan keputusan. Pengertian keputusan sesuai dengan sudut pandang dari latar belakang pemikirannya. Menurut James A. F. Stroner, keputusan adalah pemilihan di antara berbagai alternatif. Definisi ini mengandung 3 pengertian, yaitu 1. Ada pilihan atas dasar logika atau pertimbangan. 2. Ada beberapa alternatif yang harus dipilih salah satu yang terbaik. 3. Ada tujuan yang ingin dicapai dan keputusan itu makin mendekatkan pada tujuan tersebut. Pengertian keputusan yang lain dikemukakan oleh Prajudi Atmosudirjo bahwa keputusan adalah suatu pengakhiran daripada proses pemikiran tentang suatu masalah dengan menjatuhkan pilihan pada suatu alternatif. Dari pengertian keputusan tersebut dapat diperoleh pemahaman bahwa keputusan merupakan suatu pemecahan masalah sebagai suatu hukum situasi yang dilakukan melalui pemilihan satu alternatif atau beberapa alternatif. Teknik-teknik pengambilan keputusan. Dalam mengambil keputusan, manajer melakukan beberapa teknik. 1. Operasional research. 2. Linear programming. 3. Game or games. 4. Probability. 5. Ranking and statistical weighting. Data dalam pengambilan keputusan manajemen ilmiah mutlak memerlukan data dalam pemecahan problems. Agar keputusan yang diambil relevan, relatif, logis, rasional. Karena itu pengumpulan data harus dilakukan dan data itu haruslah memenuhi persyaratannya. Syarat-syarat data itu adalah 1. Well identified, yaitu data yang berasal dari sumber resmi. 2. Up to date, yaitu data yang terbaru. 3. Relevant, yaitu data itu
berhubungan dengan masalah yang bersangkutan. 4. Reliable, yaitu data-data tersebut dapat dipercaya. 5. Complete, yaitu lengkap dan tidak setengah-setengah. Itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.